Sunan Kudus adalah salah satu wali Songo yang berdakwah di wilayah Jawa Tengah. Ia adalah putra Sunan Ngudung dan Dewi Sari, cucu Sunan Ampel. Ia juga merupakan ulama dan panglima perang Kesultanan Demak. Sunan Kudus memiliki nama asli Jakfar Es-Syadik. Ia belajar agama Islam dari ayahnya, Sunan Ampel, dan Kiai Telingsing, seorang ulama Cina. Sunan Kudus juga pernah mengembara ke Hindustan dan Makkah untuk menimba ilmu. Suatu hari, Sunan Kudus mendapat tugas dari Sultan Demak untuk mengislamkan wilayah Tajuk, sebuah desa yang mayoritas penduduknya masih beragama Hindu. Sunan Kudus pun berangkat ke Tajuk dengan membawa beberapa pengikutnya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Ki Ageng, kepala desa Tajuk. Ki Ageng, selamat datang di desa Tajuk, Sunan Kudus. Kami merasa terhormat dengan kedatangan Anda. Apa tujuan Anda datang ke sini? Sunan Kudus, terima kasih atas sambutan Anda, Ki Ageng. Saya datang ke sini untuk menyampaikan ajaran agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki Ageng, agama Islam. Apa itu agama Islam? Apa bedanya dengan agama kami? Sunan Kudus, agama Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Agama Islam juga mengajarkan syariat, yaitu aturan-aturan yang harus diikuti oleh umat Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Agama Islam juga mengajarkan akhlak, yaitu perilaku yang baik dan mulia, seperti jujur, adil, sabar, tawakal, dan lain-lain. Ki Ageng, agama Islam terdengar menarik. Tapi, apakah agama Islam cocok dengan budaya kami? Kami sudah terbiasa dengan adat istiadat dan tradisi kami yang sudah turun-temurun. Sunan Kudus, agama Islam tidak bertentangan dengan budaya yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam justru menghargai dan menghormati keanekaragaman budaya. Sunan Kudus sendiri berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang masih memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus juga mengenal dan menghormati budaya Cina, Hindu, dan Buddha. Ki Ageng, benarkah begitu? Kalau begitu, bagaimana cara kami memeluk agama Islam? Apakah kami harus meninggalkan agama kami yang lama? Sunan Kudus, tidak, Anda tidak harus meninggalkan agama Anda yang lama. Anda hanya perlu menambahkan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Itu adalah syahadat, kalimat yang harus diucapkan oleh setiap orang yang ingin masuk Islam. Selain itu, Anda juga harus mengikuti syariat dan akhlak yang diajarkan oleh agama Islam. Ki Ageng, syahadat, syariat, dan akhlak. Apakah itu sulit untuk dilakukan? Sunan Kudus, tidak, itu tidak sulit untuk dilakukan. Sunan Kudus akan membimbing dan membantu Anda untuk mempelajari dan mengamalkan agama Islam. Sunan Kudus juga akan membangun sebuah masjid di desa ini, sebagai tempat ibadah dan belajar bagi umat Islam. Ki Ageng, masjid? Apa itu masjid? Sunan Kudus, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat umat Islam berkumpul untuk sholat, berzikir, dan belajar agama. Masjid juga merupakan simbol kehadiran Islam di suatu tempat. Ki Ageng, wah, masjid terdengar indah. Bagaimana bentuk masjid yang akan dibangun oleh Sunan Kudus? Sunan Kudus, masjid yang akan dibangun oleh Sunan Kudus akan memiliki bentuk yang unik dan khas. Masjid ini akan memiliki menara yang tinggi, yang mirip dengan candi yang ada di desa ini. Menara ini akan digunakan sebagai tempat azan, yaitu panggilan sholat bagi umat Islam. Masjid ini juga akan memiliki atap yang melengkung, yang mirip dengan atap rumah-rumah di desa ini. Atap ini akan melambangkan keharmonisan antara Islam dan budaya lokal. Masjid ini juga akan memiliki pintu dan jendela yang bercorak Cina, yang mirip dengan pintu dan jendela rumah Sunan Kudus. Pintu dan jendela ini akan melambangkan keberagaman dan kerukunan antara Islam dan budaya lain. Ki Ageng, wow, masjid yang akan dibangun oleh Sunan Kudus terdengar sangat indah dan menakjubkan. Saya yakin masjid ini akan menjadi kebanggaan dan keberkahan bagi desa kami. Saya bersedia untuk memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran Sunan Kudus. Warga Tajuk, kami juga bersedia untuk memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran Sunan Kudus. Sunan Kudus, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada Anda semua. Mari kita ucapkan syahadat bersama-sama.
Sunan Kudus dan warga tajuk, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikianlah kisah Sunan Kudus dan Masjid Menara. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa Sunan Kudus adalah seorang ulama yang bijaksana dan toleran. Ia mampu menyebarkan Islam dengan cara yang halus dan santun, tanpa mengabaikan budaya dan tradisi setempat. Ia juga mampu menciptakan karya arsitektur yang unik dan megah, yang menjadi saksi sejarah dan kebudayaan Islam di Jawa Tengah. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi umat Islam yang baik dan berakhlak mulia. Amin.